Halo, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya di Sagala Wifi ya. Nah, kali ini di video ini aku mau cerita tentang wajah aku yang sekarang ini bener-bener kayaknya memprihatinkan banget ya. Memprihatinkan. Kayaknya berat banget kalau soal mau nyeritain tentang wajah aku sekarang. Sekarang wajah aku itu ada di titik paling buruk kayaknya selama 36 tahun ini aku ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan fleknya nih, bisa timbul flek kayak gini kanan kiri, dan jerawat yang beruntusan. Jerawat aku itu bukan jerawat yang nanah yang sakit, yang jerawat batu ada isinya, itu bukan beruntusan. Dan parahnya itu hampir di seluruh wajah. Nah, aku mau cerita kenapa aku bisa flek dan bisa jerawatan kayak gini. Jadi ceritanya itu aku yang hamil kemarin kan, di trimester yang ketiga itu aku itu keluar flek. Memangnya selama hamil kan memang nggak boleh pakai skincare apapun kan, memang aku stop skincare, aku stop. Nah, setelah di trimester ketiga itu aku timbul flek. Nah, kalau kata orang sih itu mungkin bawaan bayi, nanti kalau begitu lahiran hilang gitu kan. Nah, setelah lahiran biasanya kalau orang lahiran itu kan eh, nggak datang bulan dulu, dan aku datang bulan itu agak lama sih, 7 bulan baru datang bulan. Nah, bukannya hilang, malah jerawatnya keluar beruntusan semua sampai pokoknya penuh deh di seluruh muka ini, beruntusan semuanya kan. Nah, mungkin gara-gara nggak datang bulannya nggak lancar, begitu 7 bulan aku datang bulan, tapi nggak setiap sebulan sekali gitu, kadang 2 bulan sekali, nggak tentu tanggalnya. Jadi aduh, kayaknya udah mukanya jadi kusem terus. Fleknya sekarang jadi pokoknya kelihatan banget kan, di kamera aja kelihatan apalagi nyatanya gitu. Juga dengan jerawat aku ini, jadi aku bingung, setiap mau keluar itu selalu ditanyain, kak kok mukanya sekarang jerawatan, kak kok sekarang mukanya flek hitam gitu kan. Setiap ke warung kemana gitu pasti ditanyain gitu. Jadi setiap hari itu nanya sama suami kan, pak muka aku apa namanya fleknya nambah hitam ya. Besok besoknya, pak kayak mana muka aku gitu terus kan, sampai suami aku tuh sampai bingung, sampai bosen yang ditanyain kayak gitu terus. Nah, jadinya kan aku stres mikirin semuanya ya. Walaupun kita sudah ibu-ibu ya, tapi tetap aja kan penampilan itu mempengaruhi pokoknya kepedean kita kan kalau keluar kan gitu. Nah, tadinya aku tuh mau nge-review satu produk, aku mau ngambil istilahnya keputusan lah, pengen ngilangin ini kan dengan cara pakai apa gitu. Nah, di sini kan aku kan tinggalnya kan nggak, bukan yang di daerah perkotaan yang apa aja yang ada gitu kan. Jadi kalau misalnya sesuatu ada yang nggak familiar gitu, aku harus belinya online. Nah, waktu itu aku mau beli produk dan aku sudah order, tinggal transfer aja gitu kan. Tapi entah kenapa aku cari dulu tahu, sebelum bayar itu aku cari tahu dulu itu kandungannya apa aja gitu kan. Nah, ternyata begitu aku cari tahu, eh, ternyata itu nggak boleh untuk ibu hamil dan menyusui gitu kan. Jadi ya buat kayak kita kita gini kan, yang masih menyusui gitu ya, kita yang nggak boleh egois lah ya, harus mikirin, karena kita kan seorang ibu gitu, kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita gitu kan. Setelah itu aku ngambil waktu sebentar, terus aku berdiam diri lah ya, berdiam diri gimana ini solusinya gitu kan. Nah, akhirnya aku ngambil keputusan untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang lain yang ngerasa udah mulai stres gitu ya, kita harus ngambil keputusan dulu nih. Kayak aku. Jadi aku tuh ngambil keputusan yang berdamai dengan diri sendiri. Oh iya, aku sekarang lagi flek. Oh iya, aku sekarang lagi jerawatan. Ini biasa aja gitu. Ini biasa aja, nggak yang gimana gimana. Ini hilang, ini bakal hilang. Hanya butuh waktu. Nah, jadi aku itu berusaha menerima kenyataan dan menerima diri sendiri. Nah, itu adalah cara yang paling ampuh ya untuk membangkitin semangat kita dan untuk ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan di luar sana dengan plong gitu.
di luar sana nanya, kenapa kak jerawatan? Iya ini gara-gara hamil kemarin gini 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 gini. Setelah pulang melihat kaca termenung dan kayaknya lemas gitu. Tapi setelah kita nerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, ya kalau misalnya ada yang nanya jawabnya bisa enak. Nah itu yang pertama yang aku lakuin ya. Terus kita juga kayak aku juga gitu ya, nggak boleh egois jadi perempuan kan. Ya memang penampilan itu penting, yang penting ya memang sih kita tuh pengen cantik, pengen bersih, pengen apa, cuman kan kita harus mikirin ya, mikirin anak gitu ya. Kita harus kasih yang terbaik buat anak, walaupun secara logika kayaknya tuh kalau misalnya yang obat minum gitu ya, yang nggak, misalnya yang nggak boleh kan karena langsung uh, istilahnya langsung kena ke janinnya gitu. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun dia itu obat oles ya, obat oles ada memang kayak bahan-bahan gitu yang nggak bisa dipakai sembarangan, yang ngeresep ke ASI, dan ASI itu akan diminum sama anak kita kan, walaupun nggak terlihat dia itu akan mempengaruhi atau akan merusak bagian-bagian organ anak kita gitu. Jadi apa nggak takut gitu kan. Jadi setelah itu ya aku berpikir, oh ya sudahlah, kita tunggu aja gitu. Nah setelah itu akhirnya aku cari, nggak mungkin juga akan diem aja. Kalau misalnya diem aja nunggu dia 2 tahun selesai ASI, gile gimana gue gitu kan. Jadi akhirnya aku ngambil mulai perawatan lagi, maksudnya dengan hal-hal yang ringan gitu. Nah aku kembali ke jadul. Aku tuh pakai ini, krim ini mana ya, mungkin kalau ini ada yang lihat ini pasti langsung ketawa. Ini adalah krim dari nenek moyang kayaknya, Kelly. Nah kenapa aku bisa balik ke sini, itu karena teman aku sih. Dia teman aku, dia dari dulu pakai ini dan nggak pernah mau ganti-ganti ya, ganti-ganti, dan memang mukanya itu bersih bersih putih gitu kan. Nah terus aku pakai ini. Nah karena apa, karena ide juga kan, dia ada sunscreennya ya, tabir suryanya, tapi ya dikit sih. Kalau di rumah-rumah cukup lah, tapi kalau misalnya keluar gitu ya nggak harus pakai yang lain. Nah aku pakai ini ya. Memang aku bukannya mau nge-review ini, belum ada yang hasil yang signifikan sih, cuman aku pakai ini masih sekitar mau menuju 2 minggu lah, mau menuju 2 minggu. Dia memang fleknya masih kelihatan ya, memang nggak memang kalau misalnya flek itu ya nggak mungkin instan kan. Jadi kalau misalnya ada produk yang sehari 2 hari atau seminggu aja bisa ngecelingin muka, bisa ngilangin flek, itu perlu dilakukan banget gitu ya. Jadi aku pakai ini, fleknya masih ada tapi aku ngerasanya ya oke. Aku belum bisa ngasih tahu hasilnya gimana. Sekarang aku pakai ini karena menurut aku ini aman ya, ada aman. Nah terus cuci mukanya aku sekarang pakai sabun baby. Kenapa? Karena sabun baby itu kan pH-nya itu rendah, jadi aku harus ngebalikin dulu kondisi muka aku, normalin lagi kan muka aku ini ke semula gitu. Kenapa aku pakai sabun baby? Gara-gara itu juga lembab kan, jadi aku harus balikin dulu, normalin dulu semuanya, baru dengan aku pakai kali ini. Kalau di rumah-rumah aku nggak pernah pakai bedak teman-teman, anak aku nangis. Nggak pernah pakai bedak, cuman kalau keluar aku pakai bedak yang ringan, bedak tabur kayak bedak Mars gitu doang. Nah aku tuh buat video ini untuk teman-teman di luar sana yang lagi hamil dan menyusui kayak aku, yang dan punya flek dan jerawatan kayak gini, mesti hati-hati milih produk ya. Jadi nggak usah stres, nggak usah kayak mana, tenang aja lah, masih ada waktu. Kita kasih yang terbaik dulu buat anak kan, baru nanti mikirin untuk diri sendiri. Dan kalau misalnya mau milih produk itu cari dan memang bener-bener yang bahan-bahannya itu ya nggak ngaruh ke apapun gitu kan. Kadang-kadang ada produk itu yang nggak mencantumkan bahan lainnya di situ, jadi kita mesti hati-hati. Apalagi racikan-racikan yang dibuat-buat yang jual sembarangan itu kan ya, obat yang dari dokter aja kita mesti harus hati-hati, apalagi yang dijual bebas gitu kan. Jadi aku buat
video ini untuk nyemangatin kalian, untuk nemenin kalian gak sendiri seperti aku juga ya, untuk nyemangatin diri sendiri. Ada pembelaan ya. Jadi mari kita berjuang bersama-sama untuk menghilangin flag ini, tapi dengan cara yang benar. Artinya kita nggak boleh egois jadi seorang perempuan, karena kita itu bukan cuma perempuan, tapi kita itu seorang ibu. Ya, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menerima diri sendiri. Jadi kalau kita itu udah segar, maksudnya itu udah bahagia gitu ya, kita bisa ngejalanin hidupnya itu nyantai. Karena kan kalau menyusui itu kan nggak boleh stres. Jadi semakin kita stres, nanti ada pengaruh tentang dengan ASI kita gitu. Jadi kita terima aja dulu, terus kita mulai ambil tindakan yang benar-benar nggak yang sembarangan ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, mari kita berjuang melawan flag ini dengan cara yang benar gitu. Kalau misalnya ada saran-saran dari teman-teman, bisa komentar, atau juga mau coba kayak aku nggak belum merekomendasikan ya, karena aku juga baru pakai dan aku belum melihat hasilnya. Tapi kalau misalnya kita mau saling semangatin, oke, mari kita bersama-sama, karena memang flag ini memang adalah harus diperjuangkan. Artinya namanya diperjuangkan itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Tapi tenang aja, sabar itu akan berbuah dengan manis. Asik. Pembelaan lagi dan menenangkan diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman atau punya sesuatu produk memang yang benar-benar aman, yang mau rekomen aku review, boleh kasih tahu aku ya. Tapi kalau misalnya kayak aku ini kan memang aku nggak punya, dari dulu memang nggak pernah atau memang nggak punya untuk dana yang benar-benar dikasih untuk kayak produk itu wajah gitu ya. Maksudnya dana itu yang mahalan gitu deh pokoknya, misalnya kayak pokoknya yang mahalan gitu banget ya. Jadi aku tuh memang nggak yang begituan. Karena apa? Menurut aku itu bukan masalah harga yang mahalnya, karena wajah itu kan harus dijaga seterusnya kan. Jadi cari itu memang yang benar-benar yang cocok di muka, dan harganya itu kalau bisa yang cari yang paling murah, yang bagus, karena itu untuk seterusnya. Kecuali kalau kita pakai harga mahal dan untuk sekali doang sih nggak apa-apa, tapi untuk pemakaian kedua, ketiga, keempat, kelima bagaimana gitu kan. Jadi itu ya buat teman-teman, mari kita semangat, mari kita berjuang bersama-sama melawan flag ini, karena flag ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi perempuan memang ya, yang harus dipecahkan. Oke, mungkin ini aja, mungkin bermanfaat videonya, dan terima kasih buat teman-teman yang selama ini dukung lewat subscribe-nya. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video aku, bisa dukung aku, pencet subscribe, pencet kliknya, juga boleh komen, share ya kalau misalnya bermanfaat. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat semuanya. Bye.